Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam kebaktian Minggu 24 Mei 2020 dan masih tetap di rumah. Kita akan ada dalam sukacita kebaktian hari ini. Karena itu mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah hari Minggu ini. Saya jemput kita sekalian bangkit berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan pujian indahnya saat yang teduh. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di Minggu 24 Mei 2020 ini, tema kita adalah bertekun dalam doa. Karena itu nats yang membimbing kita terambil dari Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita aminkan dengan kita nyanyikan doa mengubah segala sesuatu. Di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan mengecewakan,
Mari kita semua ada di dalam doa pengakuan dosa. Kita berteduh diri di hadapan Allah dan masing-masing orang memeriksa dirinya dan mengaku segala dosanya kepada Tuhan. Mari kita berteduh diri, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Engkau Tuhan telah mengetahui semuanya. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku. Demikian pengakuan kita saudara-saudara, maka dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di jalan hidupku. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap
Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai tanda syukur untuk anugerah dari Tuhan yang kita terima, kita akan secara berbalas-balasan menaikkan mazmur pujian kita menurut Mazmur 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Secara berbalas-balasan kita akan menaikkan mazmur ini. Saya membacakan ayat yang dicetak keluar, Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan bagian yang dicetak ke dalam. Untuk mazmur ini saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mulai syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar telekku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang Yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapa, aku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mempersiapkan kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh Ibu Ise. Aku ingin selalu berada di hadirat
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara-Mu ya Tuhan, supaya kami hanya dapat mendengar suara-Mu yang berfirman. Dan bukakanlah pikiran kami, agar dalam terang firman-Mu, kami dapat melihat jalan yang menuntun kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini, Minggu 24 Mei, terambil dari kitab Kolose pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bagi kita hari ini berbunyi, Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dalam sukacita minggu ini, setelah kita ada dalam kebaktian kenaikan
pada hari Kamis 21 Mei yang lalu, saya percaya bahwa sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan terus ada dan nyata dalam hidup kita, sekalipun jujur bahwa kita terus ada dalam pergumulan untuk pemutusan mata rantai dari corona. Apalagi semakin hari Kota Kupang semakin bertambah jumlahnya. Tapi kita tahu bahwa dalam semua itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu biarlah hari ini kita mempersiapkan diri kita semua untuk ada dalam sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan di bawah tema bertekun di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Allah memanggil kita untuk satu tujuan yang besar, yaitu masuk dalam kerajaannya dan melibatkan kita dalam pelayanannya. Karena itu dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari, Allah rindu bahwa kita terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi juga membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Kenapa? Sebagai wujud dari panggilan Allah kepada kita, tidak saja untuk menikmati kasih karunia Allah, tetapi juga menyatakan kepada dunia ini bahwa Allah juga memberikan keselamatan kepada setiap orang percaya. Karena itu hari ini tema kita ketika bicara tentang bertekun di dalam doa. Saya coba-coba buka kamus bahasa Indonesia dan saya temukan bahwa ternyata bertekun itu adalah berkeras hati dan bersungguh-sungguh. Berkeras hati dan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk belajar, untuk berusaha, untuk berdoa, membangun relasi yang baik. Jadi bertekun dan yang artinya berkeras hati dan bersungguh-sungguh itu bukan untuk bamarah, tapi untuk sesuatu yang positif. Karena itu kalau kita mau pakai kalimat bertekun di dalam doa, itu berarti bahwa bersungguh-sungguh, berkeras hati untuk terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagai apa? Sebagai pencipta kita manusia. Sehingga ketika kita bilang bahwa doa itu adalah membangun komunikasi, napas hidup, dan membangun hubungan kita dengan Tuhan sebagai pencipta, itu adalah sebuah hal yang menuntut kita untuk melakukannya terus-menerus, bukan kadang-kadang. Supaya kita tidak menjadikan Tuhan itu sebagai, kalau bahasa tren sekarang itu adalah menteri. Pas ada susah, kita cari Tuhan sebagai menteri sosial. Kalau kita butuh perlindungan, kita cari Tuhan sebagai menteri keamanan. Kalau kita lagi sakit, kita cari Tuhan sebagai menteri kesehatan. Akhirnya kita tidak konsisten dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Catatan pembacaan firman ini terutama di dalam bagian nats pembimbing tadi mengingatkan kepada kita bahwa bertekunlah dalam doa, dalam segala hal berjaga-jagalah terus. Itu berarti bahwa tiap-tiap hari bangunlah hubungan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena doa menjadikan kita bermitra dengan Tuhan Allah, tetapi juga kita bermitra dengan semua orang percaya yang terus berdoa. Karena dalam pembacaan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar bahwa ada catatan penting yang disampaikan untuk kita. Orang percaya diminta untuk berdoa supaya, saya mencatat 3. Orang percaya dalam pembacaan firman ini diminta untuk terus berdoa supaya 1. Mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk bersaksi. Dalam berdoa kita sementara berlatih untuk berkata-kata sebagai orang percaya. Kata-kata kita tidak boleh sembrono. Kata-kata kita adalah kata-kata yang bermakna, yang mampu untuk membangun dan memberikan penguatan kepada orang lain. Tetapi juga dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudara, jika perkataan kita penuh dengan kebaikan, maka kita memperoleh kesempatan untuk menjelaskan karya Tuhan Allah yang besar dalam hidup kita kepada orang lain. Jadi ketika orang mendengarkan kata-kata doa kita, mereka juga mengalami damai sejahtera. Tetapi kalau kata-kata doa kita adalah kata-kata yang keluar di dalam seluruh
siapan kita dalam segala kalimat-kalimat yang kasar dan sembrono, saya percaya bahwa banyak orang akan terganggu. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, kita mendapatkan keberanian untuk berbicara. Banyak orang mungkin sudah tidak bisa berbicara dengan penuh keberanian. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Mungkin ada desakan, ada emosi, dan lain sebagainya. Tetapi hal itu akan menolong kita bahwa ketika kita berlatih untuk berbicara dengan hati yang sungguh-sungguh, kita akan berbicara untuk menyaksikan tentang kesaksian karya Allah dan juga rahasia-rahasia kerajaan sorga. Dan mestinya keberanian itu datang dari Tuhan supaya kita tidak jatuh kepada upaya untuk memuliakan diri sendiri. Jadi ketika kita berdoa dalam catatan ini menyatakan kepada kita bahwa untuk kita berani menyatakan keberanian, berbicara hal-hal yang baik dan benar. Dan itu butuh latihan. Supaya ketika orang bilang gini, bisa berdoa kok, kita tidak bilang, jangan suruh beta berdoa. Kadang-kadang sebagai orang percaya, berdoa saja kita takut. Tapi hari ini kita mau belajar dari pembacaan ini, tidak. Dengan doa kita belajar untuk berdiri dan berani menyatakan sesuatu yang baik. Apa itu? Hubungan kita dengan Tuhan. Catatan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk dapat menyatakan kebenaran. Kita dapat mengungkapkan kebenaran kasih Tuhan. Menyatakan kebenaran merupakan hasil dari pekerjaan kasih karunia Allah di dalam hati kita. Dan kita mengucapkan kebenaran dengan penuh kasih, penuh kesopanan, dan penuh kesucian diri. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita rasakan dalam diri kita. Nah, ini 3 alasan yang membuat kita harus tahu bahwa ternyata sebagai orang percaya kita dituntut untuk terus bertekun di dalam doa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, doa membuat kita berjejaring dengan orang percaya di seluruh dunia. Melalui doa, semua orang percaya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita sadar bahwa pelayanan dan kerja kita kalau berhasil itu juga mungkin efek dari doa orang lain kepada kita. Mungkin kita kenal, tapi mungkin juga ada yang tidak kita kenal. Tetapi mereka terus berdoa bagi kita, bagi pelayanan kita, bagi usaha kita, bagi hidup kita. Pekerjaan misi dibangun dalam percaya kepada Tuhan, dimulai dengan kekuatan doa orang-orang percaya. Bertekun dalam doa merupakan sebuah kebiasaan orang-orang Kristen mula-mula. Kalau kita belajar tentang cerita kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, setelah itu murid-murid kembali ke Yerusalem, mereka semua bertekun di dalam doa. Dan dalam ketekunan mereka itu menghasilkan banyak orang memiliki keberanian untuk bersaksi. Dan nanti pada waktu pencurahan Roh Kudus kita lihat bahwa begitu banyak orang terpanggil untuk bersaksi. Dimulai dari apa? Doa. Itu berarti bahwa doa itu adalah sebuah bagian yang sangat penting dalam perjalanan hidup orang-orang percaya. Ketika doa menolong kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, berarti juga menolong kita untuk sadar bahwa ketekunan kita untuk melakukan doa itu berarti kita melakukannya dengan semangat yang kuat, dengan tetap berpegang teguh dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Karena dalam doa kita tidak mengandalkan diri kita, tapi kita sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Allah. Dalam ketekunan berdoa di setiap orang percaya, kita juga mesti berjaga-jaga atau tetap waspada bahwa iblis tetap berusaha untuk menggoda kita, menggunakan kelemahan kita supaya kita mengabaikan doa atau paling tidak mengalihkan perhatian kita yang sementara tertuju kepada Tuhan. Karena itu di dalam doa banyak orang tutup mata. Tapi kadang-kadang dong tutup mata untuk turun lambat dan naik cepat. Gitu ya? Dalam doa orang bisa sonu, nyenyak, pulas, lelap.
Begitu. Padahal ketekunan doa itu harus dimulai dari sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, beberapa waktu ketika ibadah di rumah tangga, ada satu kalimat yang disampaikan oleh Pak Pendeta yang menarik bagi saya. Pak Pendeta bilang begini, iblis itu paling suka ganggu orang yang mau bangun hubungan dengan Tuhan Allah. Karena itu ketika kita panggil bilang mari berdoa, mulai alasan, aduh beta pembadan ke sonde enak. Mari kita berdoa mah cepat-cepat. Mari kau berdoa, homa ingat tuh, jangan taputar-taputar, omong langsung sah. Itu juga pekerjaan iblis yang coba-coba ganggu kita kok, sudah untuk apa berdoa. Ingat baik-baik, di saat kita punya keinginan, di saat itu juga iblis bekerja. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan supaya ketekunan kita menjadi ketekunan yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Ketekunan dalam doa harus juga diperkuat dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita dan memberi hidup bagi kita. Saya ingat Pak Pendeta pun doa, punya khotbah dia bilang begini, yang bisa berdoa, yang bisa ke gereja itu hanya orang hidup. Orang mati, dia sudah bisa berdoa lagi. Orang hidup, dia tidak bisa lagi ke gereja. Karena itu siapa yang masih bisa beribadah, siapa yang masih bisa berdoa, dia harus mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepadanya hidup. Dan hidup itu tidak hanya dipakai untuk menikmati berkat, tapi hidup itu juga dipakai untuk membangun hubungan dengan Tuhan Allah. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, bertekun dalam doa juga adalah sebuah ungkapan percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk mengarahkan kehidupan kita. Orang percaya sangat bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, orang percaya sangat bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi di minggu ini saya masih tetap berkata yang sama. Bahwa virus corona ini menolong saya untuk terus berpikir positif. Kenapa? Karena bagi saya bahwa kalau sampai hari ini saya masih tetap ada, itu karena pemeliharaan Tuhan bagi saya. Dan saya diminta untuk di dalam seluruh kekhawatiran, ketakutan, tidak mengandalkan lagi diri, strategi hidup, tapi sungguh-sungguh total kepada Tuhan. Ini virus ini kita mau pimaloi di mana? Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan itu adalah sungguh-sungguh berdoa, minta Tuhan lindungi. Sambil kita juga diberikan hikmat untuk menjaga kesehatan. Kalau pemerintah bilang stay at home, nah tinggal sudah, jangan kaki kereta le. Saya percaya bahwa ini orang yang kaki kereta dong, yang bergerak sedikit tampias kanan kiri, kaki sudah gatal mah. Sabar sah, itu juga bagian dari Tuhan memelihara kita. Saya pu suami ini sudah 3 bulan dia tidak berjalan keluar. Saya bilang puji Tuhan, itu kaki yang orang bilang ada tai lalat itu biasa keret tapi mana-mana, sabar di dalam rumah. Dan akhirnya kami punya waktu yang cukup untuk ajarkan anak-anak tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita belajar dari pembacaan ini kenapa orang harus berdoa. Nah, kalau dari kita sendiri, kira-kira kenapa Tuhan minta untuk kita bertekun di dalam doa? Saya mencatat beberapa catatan penting. Ada 5 catatan. Mengapa kita harus bertekun di dalam doa? Yang pertama, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Mungkin dimulai dari hitungan 1 detik ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Siapa yang bisa tahu dia masa hidup? Tidak ada yang tahu. Karena itu kita perlu berdoa, karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Beberapa cerita tentang orang-orang yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada yang sementara duduk makan bisa pulang menghadap Tuhan. Ada yang sementara mandi, ada yang sementara tidur-tidur, ada yang sementara berjalan. Bisa. Karena itu kita tidak bisa andalkan diri kita. Kita butuh Tuhan. Untuk apa? Untuk melindungi kita. Kenapa? Karena Dia yang memegang napas kehidupan kita.
Yang kedua itu adalah karena dalam situasi kita sebenarnya kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Siapa yang tahu yang paling baik dalam diri sendiri? Tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik. Karena itu bawa seluruh hidup kita hanya untuk kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan yang mengatur hidup ini. Kenapa? Siapa yang kasih kita hidup? Tuhan. Kalau Dia pemberi hidup ini, karena itu Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan yang tahu yang terbaik dari hidup kita. Yang ketiga itu karena ada kalanya kita seperti anak kecil yang merengek-rengek minta sesuatu, tetapi ia tahu bahwa hal itu dapat mencelakakan dirinya. Dan Tuhan tahu bahwa Dia adalah Bapa yang baik, sehingga Dia kadang harus menolak apa yang kita minta. Kita pikir ini yang baik, Tuhan bilang tidak. Saya ingat saya punya anak Jonathan. Kalau dia lihat permen itu 1001 alasan dia pakai untuk minta. Walaupun dia tahu bahwa di permen, makan permen ada kuman. Tapi nanti dia bilang begini, Mama, satu sah. Nanti satu su habis dia bilang begini, Mama, bisa satu leko. Nah kita orang tua yang sayang anak, nih kadang-kadang kita lihat dia pemuka yang cuma melas. Ya sudah kasihan. Tapi nanti ketika dia sakit gigi kita juga yang pusing. Akhirnya di satu kesempatan pasti kita akan bilang tidak. Apapun itu kita bilang tidak. Dan itulah yang terjadi dengan Tuhan kita. Ketika kita minta sesuatu yang bagi kita mungkin baik, Tuhan bilang minta maaf tidak. Supaya apa? Dia tahu bahwa setelah ini pasti kita akan mengalami kesusahan. Jadi kalau Tuhan berdoa dan Tuhan tidak kasih, bilang Tuhan terima kasih. Mungkin ada hal lain yang Tuhan kasih. Jangan paksa Tuhan. Karena kalau kita paksa bisa jadi itu akan bermasalah untuk kita. Catatan yang berikut itu saudara-saudara. Yang kelima, karena Tuhan Allah akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang dalam kesesakan, pencobaan, penganiayaan, pergumulan, bahkan juga penderitaan. Kalau kita susah, pengeluhan kita tidak akan menyelesaikan masalah. Dan hanya Tuhan yang tahu dalam seluruh kesesakan dan penganiayaan, pencobaan, pergumulan kita itu Dia yang tahu. Karena itu kita bawa diri kita kepada Tuhan karena Dia yang tahu. Sehingga kenapa pentingnya manusia, umat Allah harus berdoa. Itu 5 hal kenapa kita harus berdoa. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudara, belum selesai, mas lanjut leh. Apa pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Di bawah tema bertekun di dalam doa. Ada banyak. San Papa toh, ini kan semua akhir Mei toh. Jadi biar agak banyak sedikit . Yang pertama itu pesan firman Tuhan bagi kita hari ini dalam tema bertekun dalam doa. Membangun hubungan dengan Tuhan lebih utama dari segala sesuatu. Membangun hubungan dengan Tuhan lebih utama dari segala sesuatu. Di dalam hubungan itu kita dapat menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan menikmati kasih Tuhan yang terus nyata. Kita dapat memulai dan mengakhiri tugas dan tanggung jawab kita tiap-tiap hari dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan lebih utama dari segala sesuatu. Ibu-ibu ini kadang-kadang bangun pagi yang dia pikir dahulu itu adalah mau masak apa. Anak-anak makan apa, suami makan apa. Tidur malam depo otak sudah putar memang. Besok pagi ini makan apa Apalagi corona begini nih, dia mulai pikir jajan apa yang harus disiapkan di dalam rumah. Gitu Akhirnya kadang-kadang bangun pagi, dia bangun sekitar jam 8, dia lupa. Dia lompat tanpa tidur dapur. Padahal kita sepakat bahwa Tuhan itu lebih utama dari segala sesuatu. Memulai pekerjaan, teduh diri sebentar, berdoa, minta Tuhan pimpin sepanjang hari ini. Supaya masuk dapur, iris jari, jangan bilang begini, aduh ini cobaan dari Tuhan, tangan luka, tadi belum sempat berdoa, jangan.
Kita tahu bahwa kalau Tuhan lebih dari segala sesuatu, bangunlah hubungan lebih dahulu dengan Tuhan. Supaya kalau kita tahu bahwa hari ini kita menyelesaikan seluruh pekerjaan kita dan berhasil karena Tuhan. Kalaupun kita diizinkan bertemu dengan pergumulan, kita tahu bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, berdoa bukanlah sebuah rutinitas. Mempunyai kebiasaan berdoa itu adalah baik. Apalagi dengan waktu-waktu doa yang sudah ditentukan, sangat baik. Tetapi saudara-saudara, menjadi penting bahwa kita melakukan doa itu bukan karena kebiasaan. Oh, ada jadwal jadi mesti berdoa. Tetapi kita sadar bahwa kalau ada waktu yang ditentukan oleh Allah bagi kita, atau yang kita tentukan secara pribadi, yang kita mau bangun hubungan dengan Tuhan Allah, itu adalah sebuah kebutuhan. Karena itu dia tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena dia adalah kebutuhan. Supaya dalam catatan awal tadi saya katakan bahwa kita tidak menjadikan Tuhan itu sebagai menteri. Pas ada kebutuhan, baru cari Tuhan untuk kebutuhan itu. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga itu adalah doa itu memberi kemampuan untuk melakukan. Dengan jujur pada diri sendiri bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh Tuhan. Misalnya, kita harus jujur bahwa kita tidak bisa mengampuni dan hanya Tuhan yang bisa memampukan kita untuk memberikan pengampunan. Kita tahu bahwa kita tidak bisa untuk mengasihi. Tapi kita tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengasihi. Karena itu doa menjadi penting dalam hidup kita. Yang keempat, doa memberi kemampuan untuk menyerahkan, melakukan dan menyerahkan. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang sangat sulit untuk kita serahkan atau kita lepaskan. Ada hal-hal yang sangat sulit. Bahkan kepada Tuhan pun sangat sulit. Tetapi kita tahu bahwa dengan bertekun di dalam doa, Tuhan pasti memampukan kita untuk melepaskan dan menyerahkan apa yang sulit dari kita. Mungkin kekecewaan kita, mungkin duka cita kita, mungkin sakit hati kita, sulit kita lepaskan. Tapi kita berdoa bahwa hanya Tuhan yang memampukan kita untuk melepaskan semua itu. Yang kelima, doa memberi kemampuan untuk menerima. Tuhan bukan saja memberi seperti apa yang kita mau, tetapi Dia juga dapat menggantikan dengan yang lebih baik. Kadang kita tidak bisa menerima keputusan Tuhan, tetapi kita harus sadar bahwa ini adalah yang terbaik. Biasanya perkara ini terjadi di anak-anak muda. Corona begini pasti jarang ketemu. Ada pacar yang mengerti, nah baik, dia bilang stay at home, nah sudah tinggal kita komunikasi lewat video call. Saya ada pacar yang son mengerti, dia bilang sudah, lu son makatumu beta karena ini corona, nah kita 2N. Woi itu berat. Kadang-kadang kita protes dengan Tuhan, Tuhan kok kenapa sebegini nih, corona le patah hati le, aduh berat. Tapi kadang-kadang itu keputusan yang harus kita terima. Mungkin ada hal baik yang Tuhan izinkan terjadi. Atau juga mungkin pengalaman-pengalaman pribadi kita menolong kita untuk mengingat itu. Yang keenam itu adalah doa memberi kemampuan untuk menanggung. Coba sedikit kita renungkan bahwa ada banyak hal yang ditanggungkan kepada kita. Ada banyak hal yang kita tanggung dalam hidup ini. Baik yang bersifat material ataupun juga yang fisik maupun juga yang non fisik. Mungkin terlalu berat. Pengeluhan kita tidak menyelesaikan masalah kita. Tapi mungkin lewat doa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menanggungnya. Saya percaya bahwa di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup akibat dampak dari corona, banyak pergumulan-pergumulan dalam rumah-rumah tangga. Banyak dari kita pusing, hari ini kita mau makan pakai beras yang dari mana?
Kita mau beli beras pakai uang dari mana? Kita mengalami banyak kesulitan dan kesusahan. Kita pusing dengan sejumlah hal yang harus kita lakukan. Mengeluh, masalah tidak selesai. Berteriak, juga tidak selesai. Yang dibutuhkan apa? Doa. Mungkin dengan ketenangan kita bisa berpikir jalan yang terbaik untuk kita. Mungkin utang kok bisa tapi lebih daripada itu kita tahu bahwa dalam kesemuanya itu doa memberikan kepada kita kemampuan untuk tanggung beban berat apapun supaya kita memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita diajar untuk ada di dalam bertekun di dalam doa, coba periksa baik-baik. Jangan-jangan selama ini kita tidak bertekun di dalam doa untuk kita mengalami kasih Tuhan. Biar kehidupan doa menjadi gaya hidup kita tiap-tiap hari. Berdoa dan bekerja. Berdoa menjadi catatan pertama, setelah itu baru bekerja. Jangan kita balik, kita kerja, itu baru kita berdoa. Berdoalah supaya dalam seluruh pekerjaan dan usahamu Tuhan memberkati. Demikianlah firman Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami bertekun di dalam doa. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa dalam kami membangun hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan itulah kami diberikan kemampuan untuk dapat melakukan, untuk dapat menyerahkan, untuk dapat menerima, dan untuk dapat menanggung seluruh beban kehidupan kami dengan baik. Dan ajar kami untuk menjadikan kehidupan doa sebagai kehidupan dan gaya hidup kami, supaya di dalamnya kami tahu bahwa kami membangun hubungan yang baik dengan pemilik hidup ini. Tetapi kami juga berdiri untuk menjadi saksi, membangun hubungan dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami tidak mementingkan kehidupan yang selalu ada dalam ketekunan di dalam doa. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, doa menjadi bagian yang terbaik dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan penolong kami sudah mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan sama-sama ada di dalam pengakuan iman rasuli. Karena itu saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen pada segala tempat dan pada segala waktu, mari kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rumah doa. Bawa hidupku sekarang ke
Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara-saudara dengan sukacita kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber segala berkat, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati persembahan kami ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat-berkat-Mu, dan kami dapat memberi dari apa yang ada pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita siap hati untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Kita bawa seluruh syukur dan pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sungguh kenal di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kasih-Mu tetap ada dan sempurna dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada di dalam persekutuan hari ini. Walaupun masing-masing kami memanggil dan menyerukan nama-Mu dari tiap-tiap rumah tangga kami. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Bahkan Engkau memberkati kami dengan kekuatan kasih-Mu, supaya kami terus berlimpah dalam pengharapan kepadamu. Bapa di sorga, hari ini di sini, kami terus mengangkat seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami mau berdoa bagi setiap penyelenggaraan ibadah-ibadah di tiap-tiap rumah tangga. Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan yang sungguh mempersiapkan hati mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah hadir di tiap-tiap rumah tangga, menolong dan memberkati, supaya kami terus memiliki pengharapan kepada Tuhan, bahwa sekalipun kami memiliki keterbatasan untuk bersekutu dan berkumpul di dalam rumah Tuhan sebagai satu persekutuan, tetapi kami percaya ketika kami masing-masing ada di tiap-tiap rumah tangga kami, saling mendoakan,
kasih Tuhan pun dialami oleh tiap-tiap anak-anak Tuhan di rumah-rumah tangga mereka. Dan biarlah kerinduan mereka untuk terus bersekutu kepada Tuhan semakin diberkati oleh Engkau. Supaya di dalamnya ya Allah, kasih dan kemurahan-Mu yang memberi kepada kami kekuatan untuk menata kehidupan kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami terus bergumul dan terus berdoa Tuhan bagi ancaman virus corona di dunia, bahkan di NTT, secara khusus di Kota Kupang. Tuhan menolong kami semua, memberikan perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Supaya kami tetap aman karena Tuhan menjaga dan melindungi kami. Memberikan kepada kami hati yang taat untuk mengerti dan memahami setiap aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya kami belajar untuk menjaga diri kami, tetapi juga menjaga orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu ada bagi kami. Kalau kami harus keluar untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan-pekerjaan kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Supaya kami tetap aman karena Tuhan melindungi. Sambil kami juga diberi hikmat untuk menjaga diri kami dengan baik. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Untuk seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Bahkan juga seluruh tenaga medis yang menolong untuk upaya-upaya penanggulangan ini. Tuhan tolong dan berkati mereka. Berkati keluarga mereka. Apapun yang dialami saat ini kami berdoa. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau pasti memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Biar mereka dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Yang melakukan yang terbaik untuk kami sebagai masyarakat. Kami percaya pertolongan-Mu ada dan menolong anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami juga terus berdoa bagi seluruh perekonomian dunia. Tapi juga bagi setiap anggota-anggota jemaat kami yang merasakan dampak yang berat dari corona ini. Tuhan tolong mereka. Yang bergumul untuk kehidupan tiap-tiap hari. Kami percaya selalu ada jalan yang Tuhan berikan bagi setiap hati yang sungguh diarahkan bagi Tuhan. Tetapi kami juga mau datang kepadamu dengan segala rasa syukur yang mungkin dinaikkan oleh tiap-tiap keluarga untuk segala hal yang mereka terima dari tangan Tuhan. Bahkan juga sukacita karena pertambahan usia. Tuhan menolong dan memberkati mereka, menyempurnakan sukacita mereka. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 24 Mei. Kami berdoa untuk Bapak Tony Lugito, Ibu Meti Peters, Saudara William Roberto Eli, Saudari Michelle Manafe, Bapak Hedi Oemat Nunu, Bapak Surya Utomo Susanto, Saudari Teti Gabani, Bapak Melion Dati, Ibu Rohana Kusuma, Saudari Pristi Luji, Saudari Nikita Wanawai, Anak Melinda Tantoyo, Anak Winnie Koroh, Bapak Priston Bella, Saudara Stephen Elimtali, Saudari Ingrid Kusuma, Anak King Ndun, Anak Richard King Tantoyo. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang bersukacita ini, memberikan kepada mereka umur panjang, kesehatan, sukacita, hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh memberi hati mereka untuk menjadi anak-anak orang-orang tua yang taat kepadamu. Dan akan terus mengasihi Tuhan dan mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Kami percaya masing-masing mereka dalam pergumulan tiap-tiap hari, kasih Tuhan akan sempurna bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau datang kepadamu Tuhan. Kami masing-masing pribadi yang tertunduk di hadapan hadirat Tuhan,
menaikkan seluruh permohonan-permohonan kami kepadamu. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit kami yang bergumul tentang masa depan kami yang bergumul tentang pekerjaan kami yang bergumul untuk anak-anak kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, saudara-saudara kami berdoa. Tuhan, dengarkan seluruh pergumulan kami, dan biarlah kasih Tuhan memampukan kami untuk menjalani kehidupan bersama. Tapi lebih daripada itu, masing-masing kami akan diberikan hati yang terarah kepada Tuhan untuk membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Seluruh anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan menolong dan memberkati kami, memberkati keluarga kami. Biar sukacita dan damai sejahtera itu juga dinikmati oleh semua kami yang mengalami kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah kami semua yang datang kepadamu, membawa pergumulan dan syukur kami, dan biarlah Tuhan menjawab kami menurut kasih dan anugerah-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa seluruh hidup kami kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, mengakhiri kebaktian ini, saya jemput kita bangkit berdiri untuk kita nyanyikan bersama pujian Kupandang Hari Esok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, masing-masing jemaat dapat mengambil saat teduh pribadi. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampailah sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa doa yang lahir dari iman berguna.
Yesus.